Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum pertemuan ke-9. Kita akan tugas ini mempelajari cara mengarahkan aliran teks menggunakan ekspresi reguler dan menggunakan perintah untuk memfilter file teks. Di praktikum ini akan melakukan tugas berikut: mempelajari cara mengarahkan ulang dan mempip channel input, output, dan kesalahan standar, menggunakan ekspresi reguler untuk memfilter keluaran perintah atau konten file, melihat file besar atau keluaran perintah dengan program untuk pegging, dan melihat bagian yang dipilih. Sekarang yang pertama yaitu perintah line, pips, dan redirection. Biasanya ketika menjalankan perintah, hasilnya ditampilkan di jendela terminal. Keluaran ini juga disebut channel, disebut keluaran standar, standar output. Dilambangkan dengan istilah stdout. Nomor deskriptor file untuk channel ini adalah 1. Kesalahan standar atau standar error terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Ia memiliki deskriptor file 2. Pesan kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Di praktikum ini akan menggunakan karakter yang redirection, keluaran dari keluaran standar atau stdout, dan kesalahan standar stdr, keluaran dari ke file atau ke perintah lain, bukan ke layar terminal. Input standar std. Nah, langkah yang pertama kita akan menggunakan simbol ini. Kita menggunakan simbol ini. Nah, contohnya kita coba dulu. Kita menggunakan simbol tadi dengan perintah echo. Jadi harus diawali dengan echo, tanda kutip dulu, hello world. Nah, muncul hello world. Terus kita ketikkan echo hello world, salah, world my mistake. Terus nah, kata chat ini untuk menampilkan konten file dan akan digunakan dalam contoh ini untuk memverifikasi keluaran yang dialihkan ke file. Jadi contoh chat my message. Lihat outputnya hello world. Coba ulangin, clear, echo hello world, terus pakai ini. Oh iya, lupa ini save, terus chat. Nah, ini untuk menampilkan output ya, chat my message gitu kan, chat my message tuh. Nah, seperti itu. Perintah pertama menggunakan pesan stdout ke terminal. Perintah kedua redirection output, alih-alih mengirim output ke terminal itu dikirim ke file bernama my message. Perintah terakhir menampilkan isi dari file my message. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, saat menggunakan simbol ini untuk redirection stdout, konten file akan dihancurkan terlebih dahulu ketika perintah berikut untuk melihat demonstrasi. Nah, contoh kita berarti demonstrasikan echo
greeting terus pakai perintah ini my miss untuk menghancurkan ya, message. Oke, terus chat my message. Nah ini set. Oke, udah. Perhatikan bahwa menggunakan satu simbol redirection akan menimpa file yang sudah ada. Ini disebut clobbering file. Lanjut ke langkah ketiga. Untuk dapat menghindari clobbering file dengan menggunakan ini alih-alih ini apa sih namanya? Terus dengan menggunakan simbol ini untuk menambahkan file, jalankan perintah berikut untuk kita harus menjalankan perintah ini. Set my message. Oke, lanjut. Echo, how are you? How are you? My message. Terus chat. Greeting, how are you? Nah, kita itu. Lanjut ke perhatikan bahwa dengan menggunakan simbol yang ini dua nih, semua data yang ada dipertahankan dan data baru ditambahkan di akhir file. Jadi yang data yang tadi dipertahankan, data yang baru juga akan ditambahkan ke file. Jadi nggak ada file yang hilang. Itu apa dulu ya? Lanjut ke langkah keempat. Perintah fin adalah perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerja stder. Pin ini pin. Perintah yang sangat fleksibel ini memungkinkan pencarian dengan sejumlah opsi seperti nama file, ukuran, tanggal, jenis, dan izin atau permission. Perintah fin akan memulai pencarian di direktori yang ditentukan dan secara eksklusif mencari semua subdirektori. Misalnya untuk mencari file yang diawali dengan direktori home yang berisi nama bus, kita akan mencari file yang diawali dengan direktori home dan yang berisi nama base ya. Jadi dengan perintah pin ya, pin terus ini name base, pin name base, bintang, bintang lihat terang. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mencari file yang diawali dengan directory home. Nah, ini udah diawali dengan directory home yang berisi nama base, Oh, nggak ada nama. Ini nggak benar ya. Coba kita cari dulu pin. Oh, nggak ada. Di sini kita nggak ada file or yang ada nggak ada file yang direktorinya nggak ada ya. Coba pin kontak name base
Nah, oh gini. Nah, ini kita udah berhasil. Jadi untuk mengetahui file yang diawali dengan directory home yang berisi nama base, jadi diawali dengan directory home yang berisi base. Jadi caranya itu ketikin pin bendera gitu, terus strip spasi strip name tanda kutip bintang base bintang tanda kutip lagi, maka akan muncul yang diawali home dan yang berisi base. Ingat bahwa bendera digunakan untuk mewakili directory home. Jadi bendera ini adalah untuk mewakili directory home. Nah, kita coba lagi ketikin dengan masih menggunakan perintah pin. etc bendera untuk mewakili directory home. Terus nanti strip name strip name host cek host status. Perhatikan pesan kesalahan menunjukkan bahwa tidak memiliki izin untuk mengakses file atau diktir tertentu. Ini karena sebagai pengguna biasa tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa jenis pesan kesalahan ini dikirim ke stder bukan stdout. Perintah pin berada di luar materi praktikum itu. Nah, lanjut ke langkah kelima. Untuk redirectory atau pesan kesalahan, kita contoh pin masih menggunakan perintah pin etc name host to 2 rtxt. Terus chat chat videoan sih txt. Banyak nih ini macam Ingatlah bahwa deskripsi file untuk stder adalah nomor 2, sehingga digunakan bersama dengan simbol ini. Untuk redirection output stder ke file bernama rtxt, perhatikan bahwa 1 sama dengan contoh sebelumnya menunjukkan mengapa mengetahui redirection itu penting. Jika ingin mengabaikan pesan yang disampaikan oleh perintah pin, dapat redirection pesan tersebut ke dalam file dan melihat nanti membuatnya lebih mudah untuk berfokus pada hasil keluaran perintah lainnya. Lanjut ke langkah ke-6. Ini untuk dapat mengarahkan stdout dan stder ke dalam 2 file terpisah. Gunakan perintah pin miring etc strip name host panah std.out panah std.r. Terus chat std.r oh salah, iya. Seperti ini kita coba terus. Nah, tuh kan berhasil. Terus chat stdout.
Perhatikan bahwa spasi diperbolehkan tetapi tidak diperlukan setelah simbol ini. Langkah ketujuh. Untuk mengarahkan output standar atau stdout dan kesalahan atau standar std_r ke satu file, pertama-tama arahkan ulang output standar ke file, lalu arahkan ke kesalahan standar ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2 panah dan 1. Contoh pin garis miring etc strip name host panah pin out tadi 2 panah dan 1. Set. Oke, terus lanjut set pin titik txt pin out. Oh iya, saya ketik lagi out. Nah, tuh. Bagian dari perintah 2 panah dan 1 berarti mengirim stder atau kesalahan standar channel 2 ke tempat yang sama di mana stdout atau channel 1 berjalan. Lanjut ke langkah ke-8. Input standar atau std_in juga dapat dialihkan. Biasanya std_in berasal dari keyboard, tetapi terkadang menginginkan berasal dari file. Misalnya, perintah tr menerjemahkan karakter tetapi hanya menerima data dari std_in, tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Ini bagus ketika ingin melakukan sesuatu seperti mengkapitalisasi data yang termasuk dari keyboard atau catatan tekanan Ctrl plus D untuk menandakan perintah tr untuk berhenti memproses input standar. Nah, tr a strip z. Banyak banget. A strip z. Cuing. This is interesting. Okay, how do I stop this? Ctrl D. Nah, itu. Lanjut ke langkah ke-9. Perintah tr menerima input keyboard atau std_in, menerjemahkan karakter dan kemudian mengarahkan output ke stdout. Ada std_in, ada stdout, ada std_in, ada stdout. Membuat file dari semua karakter huruf kecil. Jalankan perintah berikut. Oke. Tr strip z panah my file, panah my file atau file saya. Push tr a z a kecil z panah my file. Oke, tulis lagi. Wow, I see now.
Oh, I see now. This works. Output berikut serumbat dengan yang Nah, ini untuk menuliskan output. Nah, untuk menghentikan ini input. Untuk menghentikan input kita temukan dengan Ctrl D. Balik lagi. Oke. Untuk verifikasi membuat file, jalankan perintah berikut. Set. Ada apa aja nih di my file. Ping. Kita tadi udah membuat di my file itu ada wow, I see now, ada this wow. Oke. Langkah ke 10. Jalankan perintah berikut untuk menggunakan tr dengan mengarahkan ulang state in dari file. Set my file. File. Oke. Terus tr amin z set my file. Dan duri. Langkah ke 11. Bentuk pengalihan populer lainnya adalah mengambil output dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. Misalnya, output dari beberapa perintah bisa sangat besar sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat. Untuk menjalankan perintah berikut untuk mengambil keluaran dan perintah ls dan mengirimkan ke perintah more yang menampilkan satu halaman dan sekaligus. ls min l script etc one more. Oh shit. One more. Perlu menekan bila spacebar untuk melanjutkan atau juga dapat menekan Ctrl C untuk keluar dari daftar ini. Perintah cut berguna. Ada perintah berguna untuk mengekstrak bidang dari file yang dibatasi. Lanjut ke langkah ke-12. Dengan contoh akan menggunakan perintah bernama cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database bernama etc password file yang berisi informasi akun pengguna. Pertama coba jangan. Oke. Lemah tuh cut sat strip d.2 f1 tuh etc password OED. Oke. Lanjut ke langkah ke-13. Output pada contoh sebelumnya tidak diurutkan dan digulir dari layar. Pada langkah selanjutnya akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah sort untuk memberikan beberapa perintah pada output. D.2 bau min F1 etc password ini sort. Oke. Langkah ke-14. Sekarang hasilnya diurutkan tetapi masih bergulir dari layar. Kirim output dari perintah sort ke perintah more untuk mengatasi masalah ini. Dari sort ke more. D.2 strip F1 etc password sort more. Oke. Melihat sekarang kita akan melihat file text bar.
Meskipun file text bar dapat dilihat dengan perintah cat, tidak nyaman untuk menggulir mundur ke bagian atas file. Selain itu, file yang sangat besar tidak dapat ditampilkan dengan cara ini karena jendela terminal hanya menyimpan sejumlah baris keluaran tertentu dalam memori. Gunakan perintah more dan atau less, memungkinkan pengguna untuk melihat data sebagai halaman atau baris sekaligus. Perintah pager ini juga mengizinkan bentuk navigasi dan pencarian lain yang akan diperlihatkan di bagian ini. Langkah pertama, ketikkan etc cat etc strip password. Ada yang salah kah? Cat etc password. Wow. Terus kita akan menggunakan perintah more etc password. Oke. Ini mah nggak ada more. Beda tahu, karena ini udah langkah keempat, langkah keenam kita akan menggunakan perintah less. Oke. Terus hit etc password. Perintah head untuk menampilkan bagian atas file. Secara default, perintah head akan menampilkan 10 baris pertama dari file. Terus lanjut ke perintah ke-7. Kita akan menggunakan perintah tail etc perintah tail untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file. Kalau head map 10 menampilkan 10 baris pertama, kalau ini 10 baris terakhir. Lanjut, kita akan menggunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama dengan head min 2 etc password. Ada password. Nah, cuma 2. Oke. Lanjut. Terus kita akan menggunakan perintah. Kita akan menggunakan perintah ls ke perintah tail untuk menampilkan 5 nama file terakhir di direktori etc. ls etc tail min 5 nampilin 5.
Seperti yang dilihat, perintah head dan tail menghasilkan 10 baris secara default. Juga dapat menggunakan opsi min pagar atau dapat menggunakan opsi min n pagar, di mana pagar adalah sejumlah baris untuk ditampilkan. Kedua perintah tersebut dapat digunakan untuk membaca input standar dari sebuah pipa yang menerima output dari sebuah perintah. Juga telah melihat di mana perintah head dan tail berbeda. Perintah head mulai menghitung barisnya untuk dikeluarkan dari bagian atas data, sedangkan perintah tail menghitung jumlah baris untuk dikeluarkan dari bagian bawah data. Ada beberapa perbedaan tambahan antara kedua perintah ini seperti yang ditunjukkan dalam beberapa praktikum berikutnya. Lanjut ke langkah ke-10. Langkah ke-10 adalah cara lain untuk menentukan beberapa banyak baris yang akan ditampilkan dengan perintah head adalah dengan menggunakan opsi min n atau min pagar. Kita langsung tuliskan head min n berarti min 20. Kita akan melihat 20 awal etisi password. Nah, oke. Seperti itu. Lanjut, kita akan praktikum selanjutnya itu mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Mencari teks menggunakan ekspresi. Dalam praktikum ini akan menggunakan rangkaian perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string karakter tertentu dalam aliran data, misalnya file teks. Perintah grep menggunakan ekspresi reguler dasar. Karakter khusus seperti wildcard yang cocok dengan pola dalam data. Perintah grep mengembalikan seluruh baris yang berisi pola yang cocok. Opsi min e untuk perintah grep. Lanjut aja langsung ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu penggunaan grep dalam bentuknya yang paling sederhana untuk mencari string karakter tertentu seperti sshd di file etc passwd. Perintah grep akan mencetak seluruh baris yang berisi kecocokan. Contoh scd etc. Terus grep sshd passwd. Oke. Langkah kedua, ekspresi reguler adalah greedy dalam arti bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Grep put password. Oke. Perhatikan sorotan merah menunjukkan apa yang sebenarnya cocok. Juga dapat melihat bahwa semua kemunculan root dicocokkan pada setiap baris. Lanjut ke langkah ketiga. Grep bintang apa sih kan? Udah. Root password. Perhatikan bahwa ada dua contoh tambahan dari akar tetapi hanya satu yang muncul di awali baris yang cocok ditampilkan dengan warna merah. Nah, kita harus menggunakan tanda kutip tunggal bukan tanda kutip ganda. Lanjut ke langkah keempat, cocokkan sinkronisasi pola di mana saja pada satu baris. Grep tanda kutip tunggal sin passwd. Langkah kelima, gunakan simbol dolar untuk mencocokkan sinkronisasi pola di akhir baris. Grep tanda kutip tunggal sin, nah pakai dolar di sini. Tip password. Salah sebelum. Truk. Nah, nonton gini. Password sin
Tadi mah bener. Nah, jadi ketikin grab sin dolar pas WD. Tuh. Perintah di langkah sebelumnya cocok dengan setiap instan. Yang kedua hanya cocok dengan instan di akhir baris. Langkah ke-6. Kita akan menggunakan karakter titik. Jadi grab diikuti dengan tanda kutip Y titik Y tanda kutip pas. Yang ada Y-nya. Lanjut ke langkah ke-7. Kita akan menggunakan karakter pipa atau operator alternatif gitu. Contoh, kita langsung tanda kutip SSHD pagar bukan pagar, apa namanya, penghalang itu lah, root pipa, pakai pipa. Nah, operator pas WD. Wow. Perhatikan bahwa perintah grab tidak mengenali pipa sebagai operator pergantian secara default. Perintah grab sebenarnya menyertakan pipa sebagai karakter biasa dalam pola yang akan dicocokkan. Penggunaan grab, min e atau grab akan memungkinkan penggunaan ekspresi reguler yang diperluas termasuk pergantian. Lanjut ke langkah ke-8. Gunakan switch min e. Berarti grab min e yang besar ya. SSHD pipa, root, pipa, operator, SWD, BAM. Langkah ke-9. Gunakan ekspresi reguler yang diperluas lainnya, kali ini dengan grab dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pola string, nob, dan non. Akan cocok. Grab no bin strip plus pd boleh. Salah pantesan, bukan bin, ini tuh pipa tuh ya kan. Catatan tanda kurung digunakan untuk membatasi skop dari pipa karakter. Tanda mereka pola seperti knob, pipa n akan berarti cocok dengan knob atau n. Lanjut ke langkah ke-10. Sekarang kita akan menggunakan karakter ini, apa namanya, tanda kurung ini nih. Nah, ini juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter. Lanjut kita contoh pakai hand, yaitu untuk melihat yang atas ya. Password group password D grab. Kurung ini 0 sampai 9. Kita akan melihat itu. Kita akan melihat file yang atas dari 0 sampai 9. Bam. Tuhan. Nice. Lanjut ke latihan ke-11. Ini latihan ke-11 yang terakhir misalnya. Nah, kita misalnya ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, dapat menggunakan karakter yang ini. Kurung kurawal. Contoh, grab min e. Ini
Terus ini 0 sampai 9 tanda kutip belum kutip Kurawal 3 Kurawal kutip password OC bentar Grabmin kok nggak muncul ya? Nah, mungkin Pak. Coba. Mungkin cukup sekian latihan praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.